Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya saya ingin mengupload video yang membahas seputar bagaimana cara agar monetisasi cepat diterima. Tetapi sebelum saya mengupload video ini, saya juga akan memberikan gambaran bagaimana saya untuk mengoptimasi file, title, deskripsi, dan tag video. Yang dimana file ini yang termasuk ke dalam file video maupun file thumbnail ya. Ini contohnya thumbnail. Ini thumbnail yang siap saya upload ke YouTube, dan ini video yang sudah saya siap upload ke YouTube dan sudah saya edit. Untuk pengeditannya memang tidak terlalu banyak, hanya menyisipkan audio dan kingnya saja agar tidak terlalu sepi saja. Dan di sini saya siapkan juga sebuah file. Sebenarnya yang paling fokus yang saya sarankan sebelum mengupload video, misalkan Anda ingin membuat video dengan judul cara monetisasi YouTube. Ini contohnya ya. Misalkan monetisasi YouTube. Pastikan file video dan file thumbnail menggunakan kata kunci yang akan Anda gunakan untuk judul video. Contohnya judul video di sini saya akan menggunakan bagaimana cara agar monetisasi YouTube cepat diterima. Kira-kira seperti itu. Untuk ujungnya Anda bisa tambahkan mungkin kata terbaru 2021, tetapi jika video Anda diupload mendekati bulan Desember, lebih baik saran saya gunakan kata kunci 2022 jika waktunya sebentar lagi. Kira-kira seperti itu. Kemungkinan saya akan menggunakan kata kunci terbaru, nanti akan saya jelaskan. Yang terpenting adalah siapkan file thumbnail dengan video dengan menggunakan kata kunci yang ingin Anda gunakan, terutama pada judul video. Di sini saya menggunakan kata kunci seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, di sini kita langsung proses upload ya. Jadi taruhlah Anda sudah memiliki dua file thumbnail maupun video. Ini perlu Anda optimasi sebelum Anda upload, dengan tujuan ini untuk masalah metadata ya. Karena YouTube juga harus mengenali sebenarnya file yang Anda upload itu file apa. Karena YouTube tidak akan mengetahui identitas dari video yang Anda upload jika Anda tidak memberikan metadata kepada YouTube. Dan untuk riset kata kunci ini sebenarnya saya tidak menggunakan program lain sebenarnya. Kalau saya biasanya menggunakan program yang dibuat sendiri sebenarnya untuk riset ini, karena kebetulan program ini dijual sebenarnya, ada di market saya seputar YouTube ini sebenarnya. Untuk riset kata kunci, untuk melihat kompetitor ada sih programnya, tapi ini khusus untuk riset kata kunci. Dan ini merupakan kata kunci yang di atas 70% sudah pasti ini sering dicari orang ya. Ini di atas 70% ini kata kunci yang pasti dicari orang. Tetapi saya tidak akan menggunakan semuanya, tetapi saya punya strategi, yaitu saya akan mengambil beberapa kata yang cocok. Untuk tagnya memang saya belum siapkan karena saya akan membuatnya secara mendadak saja ya untuk taggingnya. Oke, kita langsung coba. Kita upload. Di sini ya. Ini file videonya, kita upload. Oke, karena ini saya sudah disetting awal, jadi ini ada sih pengaturannya. Kenapa munculnya begini? Ini ada pengaturannya di awal. Tapi saya akan menggantinya. Kita copy paste saja. Maksimalnya 100 ya. Di sini sebenarnya saya mengejar beberapa kata kunci ya. Maksudnya kata kunci monetisasi YouTube cepat diterima, cara agar, bagaimana. Jika Anda perhatikan di sini ada dua kata kunci yang banyak dicari sebenarnya. Ini kata kuncinya long tail ya, termasuk kata kunci yang long, jadi panjang, bukan short. Kalau short tail itu kayak kita membuat judul monetisasi YouTube itu berat ya kata kuncinya. Kalau yang
short itu yang pendek itu. Untuk channel-channel awal saya sarankan untuk mengejar long tail ya. Kayak saya ini biasanya langsung mengejar long tail saja dengan tujuan agar setidaknya kedepannya kita bisa bersaing, karena tidak mungkin kita langsung ikutan bertempur di medan yang keras. Misalnya YouTube channel kita masih baru tapi kita mengejar kata kunci yang persaingannya sangat ketat, itu tidak mungkin ya. Selama ya intinya itu tidak mungkin, itu prosesnya sangat panjang ya. Yang terpenting kita harus memahami tentang long tail. Untuk long tail ini saya menggunakan program yang saya bangun sendiri sebenarnya untuk riset kata kunci ini. Di sini saya menggunakan bagaimana ini sebenarnya tadinya saya menggunakan judul cara agar monetasi YouTube cepat terima, tetapi saya ya ngambil yang ini ya. Tapi saya menggunakan yang bagaimana, saya sisipkan saja bagaimana gitu. Oke, selanjutnya di sini untuk deskripsi. Saya juga setelah Anda misalkan membuat judul bagaimana cara agar monetasi YouTube cepat bagaimana cara agar monetasi YouTube cepat diterima. Oh, ini salah. Harusnya bukan YouTube. Bentar. Oh ya, kenapa ada YouTube-nya barusan? Oh. Misalkan kata terbaru, nggak apa-apa. Ini nanti bisa diedit ya, karena kita masih lama ke 2022 sih. Kita ngejar 2021 dulu. Untuk deskripsi saya sudah siapkan, akan saya jelaskan. Contohnya langsung saja sama tagnya ya. Bentar, ini kok kesini ya? Oh, ini mouse-nya agak error sih. Hapus, kita copy paste saja. Di sini saya menggunakan hashtag ini, biasanya ini akan muncul di atas video. Pasti jika Anda menonton video saya gitu, semuanya itu ini akan muncul di atas. Maksimumnya 3, berarti saya harus membuang 2 ya. Panduan membuat channel YouTube, panduan YouTube. Gak apa-apa lah. Kita ngambil yang ini aja ya. Bentar. Ini mouse-nya agak error. Oke, berarti udah cukup 3. Kemudian kita upload juga thumbnailnya. Ini thumbnailnya sudah, tinggal kita upload. Dan selanjutnya untuk playlist, kenapa saya tidak menggunakan langsung tag monetisasi YouTube saja, itu salah satunya karena untuk playlistnya saya sudah memiliki yang namanya monetisasi YouTube, jadi nggak perlu ini playlistnya langsung mengejar kata kunci monetisasi YouTube. Mungkin bagi Anda yang pernah mencari apa ya sesuatu di YouTube, biasanya Anda akan disuguhkan playlist ya. Ini untuk ke depan, ini masalah untuk kedepannya ya. Jadi saya tidak akan menggunakan kata kunci ini di tag ini ya. Tag ini nanti muncul di atas judul video ya. Oke, selanjutnya oh ya, saya harus jelaskan dulu ini masalah deskripsi. Tentu saja ini deskripsi harus, karena saya masalah apa ya, membahas masalah cara agar monetisasi cepat diterima, tentu saja saya akan menggunakan beberapa kata kunci yang harus saya ulangi untuk judulnya di bawah. Misal apa itu monetisasi YouTube channel, apa itu sebenarnya, apa itu saya ambil dari sini ya, apa itu. Jadi saya tidak asal membuat deskripsi ya, saya mengambilnya mengandung kata kunci ini, apa itu monetisasi YouTube channel, dan bagaimana, ini bagaimana saya ulangi, bagaimana cara agar monetisasi YouTube cepat diterima. Ini saya ulangi dari sini ya, dari sini. Terima. Pada dasarnya untuk batas waktu, jadi saya mencari coba pada dasarnya untuk batas waktu. Ini ada batas waktu dan berapa lama monetisasi YouTube terbaru di tahun 2021. Ini untuk 2021 sebenarnya sudah mewakili beberapa ini pencarian ya, banyak sih ini yang YouTube 2021. Sebenarnya kita tidak tahu pasti, baik yang mendaftar. Di sini saya mencari mendaftar ya. Mendaftar ada sih harusnya. Mendaftar atau mengajukan
dan mengaktifkan di HP maupun di PC. Ini untuk masalah HP ini banyak ya yang mencari panduan di HP, kayak di HP. Emang kebanyakan yang mencari di HP, tapi tidak salahnya saya gabung di PC. Kemudian selanjutnya, untuk syarat memenuhi bisa ikutan monetisasi YouTube. Untuk syarat ini, untuk syarat ada kayak ini, syarat untuk nggak apa-apa sih. Yang penting ada kata kunci. Untuk syarat memenuhi bisa ikutan monetisasi YouTube, channel kita diharuskan sudah mencapai 4.000 jam tayang. Sebenarnya ini berhubungan, ada kayak 4.000 jam tayang, kayak 1.000 subscriber dan 1.000 subscriber. Memang untuk persyaratan, ini persyaratan juga ada, dan proses tersebut memberatkan, akan tetapi itulah kebijakannya. Jadi saya tidak perlu mengambil semua, karena yang penting sebagian besar sudah mewakili untuk kata kunci ini. Oke, mudah-mudahan sudah dipahami tentang optimasi file, optimasi kata kunci pada judul, kemudian optimasi cara penggunaan kata kunci pada deskripsi ya. Yang terpenting kita tidak boleh mengulangi kayak spam keyword aja. Misalkan spam keyword ini seperti contohnya ini, kita ambil semua lalu biar masuk semua, ini kita copy. Di sini saya maksudnya saya coba transfer dulu ya listnya biar enak. Misalkan di sini kita di copy semua ya, masukin di sini, itu nggak boleh sih sebenarnya, itu spam sebenarnya. Kalau kayak gitu caranya spam sih. Kalau kita riset kata kunci kayak gini muncul semua biar dapat semua gitu, di copy semua ya, nanti itu malah spam karena terlalu banyak menembak kata kunci monetisasi YouTube. Itu kurang baik sih dari segi SEO, terutama dari segi jangka panjang kurang baik sebenarnya. Oke, selanjutnya yang kita coba tampilkan lebih banyak di sini. Nanti ini saya akan hapus dulu. Nah, untuk lokasi video, jika Anda mengaktifkan ini ya, jika Anda mengaktifkan ini untuk lokasi video, tidak perlu Anda setting, karena kalau lokasi video Anda setting ini akan menggantikan tag yang di sini ya, hashtag yang di sini. Kalau ini sebenarnya bukan hashtag kalau menurut saya, ini koma tag ya, yang di sini yang biasa orang bilang ini hashtag. Sebenarnya untuk hashtag itu harusnya tandanya pagar gitu, hashtag gitu. Jadi ini bukan hashtag ya. Ada yang pernah bilang cara mengisi hashtag video, maksudnya cara mengisi hashtag video YouTube tapi mengarahnya ke sini. Ini bukan hashtag ya. Dari memang ini bukan hashtag, ini koma tag maksudnya yang buat sini. Di sini saya akan hapus dulu. Di sini tentu saja saya akan mengambil kata kunci yang di sini ya, karena untuk mengisi tag ini kita harus menggunakan koma ya. Di sini berarti saya harus short koma ya, bisa ini. Tapi kalau ini biasanya untuk tag kayak gini bisa Anda gunakan kayak di Facebook juga bisa sebenarnya, kayak di Twitter ini bisa. Di sini saya menggunakan koma tag saja. Sebenarnya ini terlalu kebanyakan. Saya copy dulu saja. Ya, copy dulu. Saya coba paste di sini. Ini pasti kebanyakan. Berarti saya harus memfilter ya. Ini mungkin banyak. Ini 2000, berarti saya harus menghapus banyak dulu. Di sini saya akan menghapus yang berhubungan dengan short. Di sini. Yang dinonaktifkan saya hapus ini. Oke, sudah pas ya. Iya, oke, ini sudah pas 500, sudah hijau. Jadi ini memang kata kunci yang paling ini sudah pasti ini kata kunci yang di atas 70% memiliki pencarian yang cukup bagus ya.
walaupun saya tidak bisa memasukkan semuanya. Untuk tanggal perekaman langsung hari ini saja. Dan untuk kategori tidak perlu saya jelaskan karena saya sudah pernah menjelaskannya. Dan sepertinya sudah cukup untuk optimasi masalah file, masalah judul, masalah deskripsi, dan penggunaan tag ya, penggunaan tag video. Jadi jangan ngasal sih memasukin untuk comment tag YouTube ini, jangan asal gitu aja. Jadi kira-kira seperti itu saja. Jadi kita tinggal nunggu beres saja ini. Nanti juga saya akan menjelaskan sedikit masalah kartu ya. Setelah upload video nanti saya akan menyambung sedikit karena sebenarnya sebelumnya saya pernah menjelaskan, tetapi saya akan coba bahas kembali agar setelah video Anda upload, setelah Anda optimasi judul, optimasi file, optimasi deskripsi, optimasi tab video. Jadi sebenarnya ini sudah cukup lebih baik karena memang pada dasarnya meta tag ini dibutuhkan. Jika Anda perhatikan biasanya kayak gini aja sebenarnya. Jika Anda baca judul yang menarik dapat membantu Anda ketika membuat judul video, sebaiknya sertakan kata kunci. Sebaiknya sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton. Itu maksud, mungkin Anda ini YouTube juga sudah menjelaskan kayak deskripsi. Menuliskan deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Jadi penelusuran YouTube, Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video dan mendapatkan kata kunci di awal deskripsi. Jadi ini sudah saya jelaskan ya. Oke, mungkin hanya itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan tentang cara optimasi file, judul video, deskripsi video, tag video. Jika ada yang ingin tanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar di bawah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.